Oke, silakan satu orang kecuali dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Semua? Ya, semua ya? Semua. Baik, jadi Pak mau kasih tebak gambar. Kita tebak gambarnya dulu ya? Boleh? Boleh. Oke. Ada kelihatan gambarnya? Ada. Oke. Ini gambarnya ini sepotong ya? Sepotong. Pertanyaannya, hewan apa kayak ini? Singa. Coba katakan benar singa. Berapa orang? Yang lain apa? Kuda. Oke, kita lihat ya. Kuda. Yang lain kita lagi. Cuma singa sama kuda. Oke, kita lihat apakah ini hewan kuda atau singa. Cuma dua jawaban tadi ya. Oke, jawabannya adalah harus potong. Singa. Oke. Singa. Kita tebak yang kedua. Oke, jadi hebat ya. Yang kedua, hewan apa kayak ini? Sampai enggak? Belum. Ya. Ini hanya sepeda. Lihat tak? Kira-kira yang apa ini? Gorila yang lain apa? Gorila semua? Oke, kita mau buktikan betul tidak gorila. Jawabannya adalah kita lihat ini sepotong sedikit ya. Nah, bulunya yang tampil. Nah, ini seperti apa? Ini namanya gorila. Betul ya? Oke. Oke. Jadi tadi kenapa Pak kasih speakingnya itu menebak gambar supaya orang juga punya kefokusan tentang gambar yang hanya sepenggal itu kira-kira hewan apa. Jadi kan, jadi hanya berarti kita punya kefokusan sebelum kita mulai belajar. Oke? Kita lanjut ya. Ada satu pertanyaan. Sebelum Pak bertanya, mungkin Pak kasih gambaran sedikit tentang tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik itu mampu menganalisis makna sebuah iman atau cabang-cabang iman, baik dalil kemudian macam-macamnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat mempresentasikan makna sebuah iman. Jadi sebentar kita akan buat namanya project atau konsep. Itu yang kalian masing-masing kelompok mempresentasikan. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Dan itu gambaran itu harus kita kuasai. Nah, jadi tujuan pelajaran kita hari ini itu ada tiga. Ya, yang seperti tadi. Oke, baik. Pertanyaan awal, apa pengertian iman? Ada nggak yang tahu jawab? Apa pengertiannya iman? Ada yang tahu? Dewi tahu? Gimana Dewi? Ada yang tahu kira-kira apa pengertian iman? Kepercayaan. Iman itu adalah kepercayaan atau keyakinan. Oke? Kemudian pertanyaan kedua, apa pengertian soal iman? Dan iman sudah kepercayaan atau keyakinan.
sekarang su'abul iman. Apa pengertian su'abul iman? Cabang-cabang keimanan. Jadi dari keyakinan tadi itu memiliki banyak cabang. Nah itu yang kita akan bahas sebentar. Jadi pengertian iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Kemudian pengertian su'abul iman adalah cabang-cabang iman. Oke, Pak tampilkan ya supaya ini bahan materinya sedikit tak jelaskan sama kalian yang menyangkut tentang materi su'abul iman. Sebelum kita bagi kelompok itu sedikit tentang pengertian iman. Tadi sudah disebutkan iman itu adalah kepercayaan. Jadi di sini iman itu berasal dari kata bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang berasal dari kata aman. Berarti aman. Berarti aman atau selamat secara makna. Dan iman atau diartikan sebagai keyakinan. Tapi sudah disebutkan tadi keyakinan atau kepercayaan. Oke. Kemudian ada namanya su'abul iman. Tadi sudah Pak tanya apa itu pengertian su'abul iman. Maka di sini dia punya jawaban. Su'abul iman itu adalah cabang-cabang iman. Nah, jadi dalam konteks ajaran Islam yang berasal dari bahasa Arab secara harfiah, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai cabang-cabang iman. Cuma peralihan bahasa itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab itu namanya su'abul iman, tapi dalam bahasa Indonesia itu namanya cabang-cabang iman. Ya. Kemudian cabang iman itu terbagi menjadi 3 pokok. Yang pertama ma'rifatul bil qalbi. Apa itu ma'rifatul bil qalbi? Mempercayai dengan hati. Dalam bahasa Arab qalbi itu adalah hati. Jadi keyakinan kita itu dengan hati. Kemudian setelah dari hati maka ada namanya iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan. Nah, jadi dari ma'rifatul bil qalbi ini terbagi menjadi 3 cabang. Dan ini yang kita ucapkan sebentar di masing-masing kelompok. Kemudian iqrar bil lisan itu terbagi menjadi 7 cabang. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu amalun bil arkan. Keyakinan dilakukan dengan perbuatan. Jadi iman itu sebenarnya diyakini dalam hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita laksanakan sehari-hari itu cabang iman, amalun bil arkan itu terbagi menjadi 40 cabang. Oke, kita lihat. Selanjutnya tentang dalil ya. Dalil ini itu ada 2. Dalil ini sama dengan dasar. Kalau dalil itu cuma 2. Intinya kita mengerti. Dari mana kita tahu itu adalah kita? Yang pertama itu dalil dari Al-Quran. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 54. Kemudian dari hadis. Hadis riwayat Muslim. Boleh. Jadi ya, jadi 2 dasar fikihnya. Dari mana kita tahu tentang cabang-cabang iman itu su'abul iman. Oke, baik. Mungkin kita akan bagi kelompok. Sudah catat pertama ya. Kelompok 1 itu Nabila, Rizka, Aulia, Naila, Wida, Fahila, sama Fatimah. Kelompok 2, kelompok 1 dia bahas adalah yang dibahas ya. Dia bahas adalah tentang ma'rifatul bil qalbi. Jadi cabang iman dari ma'rifatul bil qalbi. Keyakinan dari hati. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang dia bahas adalah kelompok 2 ini Azizah, Tabika, Ila, April, Ifan, Kia, Anaisa, sama Aila. Yang dia bahas itu adalah cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Kemudian kelompok 3
dengan mencari materi lewat Google. Misalnya Google itu materi yang tadi teman-teman, ada yang 7, ada yang 20, ada yang 40. Cari di Google. Ya. Kemudian setelah itu selesai ada namanya presentasi. Setelah selesai melaksanakan membuat proyek yang besar. Kemudian yang terakhir itu oke, next. Oke, lihat ya. Paham semua? Oke, silakan berkelompok masing-masing. Sesuai dengan kalimat.
Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan berdiri. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Di antara cabang iman ma'rifatul qalbi adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Maksud takut kepada Allah itu adalah menjaga kebenaran ibadah yaitu melaksanakan ibadah yang disyariatkan seperti sholat, puasa, dan zakat seperti itu ketaatan kepada Allah. Menghindari larangan yaitu berusaha menghindari perbuatan yang dilarang dalam Islam seperti berbohong, mencuri atau berbohong. Oke, aplaus dulu semua. Itulah jawaban dari kelompok 1. Oke, jadi itu tadi penampilan dari 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan masing-masing sudah bertanya tadi ya. Jadi dari hasil tadi pertanyaan kita bisa simpulkan ternyata materi kita hari ini semua sudah paham. Kan? Sudah paham semua ya? Paham semua. Baik, sebelum kita tutup kita punya kegiatan pada hari ini bagi LKPD. Kasih KPD-nya untuk dikerja masing-masing kelompok. Jadi dikerja ya. Sementara dikerja semua kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikerja. Oke, sudah belum? Kalau sudah silakan dikumpul lembar kerja peserta didik. Satu kelompok. Oke, jadi sudah selesai mengerjakan lembar kerja ya untuk peserta didik. Apa bisa simpulkan pada hari ini kita punya kegiatan ini? Adalah yang pertama yaitu tentang suatu iman. Cabang-cabang iman itu terdiri dari 7 cabang ya. Cabang yang dibagi dalam 3 dimensi, yaitu 3 pokok. Yang pertama adalah ma'rifatul qalbi, untuk keyakinan dengan hati, mengikuti iman kepada iman ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian ada iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian amalun bil arkan, melakukan keyakinan dengan perbuatan. Nah, jadi mengamalkan soal beriman dengan baik akan menyempurnakan iman seseorang. Seorang meninggalkan dapat mengurangi keimanan seseorang. Dan jadi itu kesimpulan daripada materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup dengan doa, Pak akan memberikan pertanyaan, 3 pertanyaan yang akan kalian jawab dan masing-masing punya jawaban sendiri. Oke? Jadi pertanyaan ini menandakan di akhir kita punya pembelajaran. Yang pertama, pertanyaan pertama ya. Apakah kalian sudah dapat menguraikan pengertian dari macam-macam suatu iman? Sudah. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, luar biasa. Oke, pertanyaan yang kedua, apa kalian sudah dapat mempresentasikan? Yang tadi ya, yang kita sudah jalani, presentasi macam-macam soal iman. Sudah. Jawabannya adalah kemudian yang ketiga, apa kalian merasa kesulitan? Ini dalam pembelajaran kita tadi. Apakah kalian merasa kesulitan dalam pembelajaran materi soal iman? Iya. Kita lihat di penjelasan. Oke. Itulah pertanyaan terakhir dari pembelajaran kita.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, maka meminta dari salah seorang dari kalian untuk membaca memimpin doa setelah belajar. Siapa yang mau memimpin doa? Iva, silakan Iva. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa teman-teman. Alhamdulillah. Nah, jadi dengan doa tadi maka berakhir pula kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah belajar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Ya.